Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang kasus yang marak di masa kini, yaitu tentang virus corona. Sekarang hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020. Nah, gue mau klarifikasi dulu sebelum mulai videonya. Gue di sini di video ini gak bermaksud untuk untuk berpikiran negatif kepada pihak-pihak yang nanti gue sebutin. Terus gue nggak bermaksud untuk menyebabkan hal-hal negatif di kedepannya nanti. Cukup segitu aja klarifikasinya. Terus kita lanjut. Nah, gue lihat update coronanya itu atau COVID-19 di Line di Republik Indonesia ini, di Indonesia yang kita tercintai ini. Nah, di tanggal 14 Maret 2020 penduduk di Indonesia mengalami atau terjangkit virus corona yang positif ada 96 orang, yang negatif ada 1109 orang, dan yang sembuh ada 8 orang. Dan saya turut berduka cita, yang meninggal ada 5 orang. Saya turut berduka cita kepada keluarga yang meninggal 5 orang ini. Nah, lanjut ke pembahasan sebelumnya. Gue sebenarnya ini lebih ke keluh kesah sih sebenarnya soal virus corona ini. Gue ngerasa ya mohon maaf nih ya, Indonesia ini maupun pemerintah sama penduduknya itu waktu-waktu sebelumnya itu, sebelum benar-benar coronanya itu masuk ke Indonesia, kurang aware, kurang memperhatikan. Yang kemarin gue tangkap itu ya penduduk Indonesia itu ya santai-santai aja gitu. Kalau ya padahal udah tahu di Cina itu virus corona itu sudah membludak gitu, malah membunuh banyak orang-orang di Cina gitu. Nah, yang gue tangkap yang dari kemarin itu ya orang Indonesia itu santai-santai aja, sampai sekarang. Setelah terjangkit, orang-orangnya itu apa? Cemas, lari sana kemari, ke rumah sakit demam dikit ke rumah sakit. Nah, kenapa nggak dari dulu gitu? Nggak dari dulu kita itu bikin suatu program di mana sebelum corona itu masuk ke Indonesia, itu bikin program untuk mengecek kesehatan, apakah penduduk Indonesia masih sehat atau tidak, memunculkan gejala secara spesifik, gejala corona atau tidak. Nah, kalau yang saya tangkap dari kemarin-kemarin, virus corona itu menyebar lewati cairan. Nah, yang saya tahu ya penyebaran virus itu ada dua, lewat udara sama cairan. Nah, terus berhubung dengan penyebarnya virus corona, saya menghimbau buat saudara-saudara di luar sana untuk sering mencuci tangan sama menjauhi orang yang batuk atau bersin. Menjauhi itu dalam artian ya jaga jarak. Kemudian ya lakukanlah, kalau batuk sama bersin itu saudara tutup mulut biar orang-orang itu merasa tenang, nyaman. Karena ya orang-orang itu nggak harus jauh-jauh banget sama saudara gitu. Nah, kemudian saya pernah baca-baca di artikel buat memakai masker untuk mencegah penularan corona. Saya cukup cukup aneh gitu ngedengarnya. Kenapa nggak dari dulu
dihimbau untuk ke penduduk untuk memakai masker atau untuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona di Indonesia. Yang saya tangkap ya dulu-dulu itu ya orang-orangnya santai aja, karena ya itu kalau menurut saya itu perilaku nggak sehat gitu, nggak sehat. Menunggu penyakit itu nyampe ke tubuh kita itu nggak sehat. Jadi seharusnya ya setelah kita tahu bahwa ada virus corona di Cina, kita tuh harus prepare, harus siap-siap gitu buat nanti paling buruknya penduduk Indonesia itu terjangkit, banyak yang terjangkit. Dimulai dari tadi saran saya ya bikin program untuk mengetahui si penduduknya itu terjangkit atau tidaknya dari gejala, dari cairan mungkin. Nah kemudian ya dari tadi yang seperti saya yang tadi katakan ya sering-sering cuci tangan, jaga tata krama, bersihin batuk, pilek mungkin, jaga kebersihan. Mungkin bisa juga nular dari hewan juga bisa kayaknya, dari makanan bisa, minuman apalagi. Terus pemakaian masker boleh, tetapi harus sekali pakai, tapi jangan dipakai terus-terusan, soalnya ada loh yang masker yang gak sekali pakai itu jangan dulu pakai yang sekali pakai, yang kayak dokter itu yang sementara. Terus apa lagi ya, ya paling segitu aja keluh kesah gue sama virus corona ini yang terjadi di Indonesia yang tercinta ini. Gue jujur sedih banget. Kenapa orang-orang di Indonesia itu ya, penduduk di negara tercinta kita itu hanya melakukan sesuatu ketika sesuatu tersebut telah terjadi. Contohnya ya kita itu ribut-ribut setelah si corona itu menjangkit penduduk kita, nggak sebelumnya. Setelah kita mengetahui bahwa ada penyakit atau virus corona di Cina, kita seharusnya prepare buat mencegah si corona itu masuk ke Indonesia, setidaknya meminimalisir lah. Jadi kita itu benar-benar bisa gitu menyembuhkan dengan cepat, atau ikut andil dalam pencarian obat, merubah mungkin si virus jadi netral mungkin lewat vaksin, ya seperti itu. Ya mungkin cukup segini ada video kali ini. Itu keluh kesah gue. Mohon maaf kalau gue ada salah-salah kata atau nyakitin saudara-saudara di sana. Sekali lagi klarifikasi, gue nggak bermaksud buat berpikiran negatif ke pihak-pihak yang bersangkutan, menyebarkan perilaku negatif untuk kedepannya. Gue nggak bermaksud seperti itu. Gue bermaksud untuk ya mencoba untuk mendorong orang-orang untuk sadar terlebih dahulu sebelum sesuatu itu terjadi, apalagi sesuatu yang buruk. Kita harus prepare ya, kayak gitu mungkin inti dari video kali ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum, selamat malam, terima kasih.